Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa aujaba alaina al amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa addal amanah wa kashafal ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua PCM Wuleri, Ketua PCA Wuleri, para pemuda Muhammadiyah, jamaah Muhammadiyah yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat melakukan ta'lim, ngaji bareng. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebuah kebahagiaan bisa bersama jamaah Wuleri, Muhammadiyah Wuleri, Masya Allah luar biasa. Di banyak tempat Muhammadiyah pengajiannya kurang, ya. Di banyak tempat kalau ngaji yang datang di atas 50 tahun. Ya benar itu. Tapi di sini banyak kaum mudanya. Alhamdulillah. Karena pengajian ini menjadi ruhnya Muhammadiyah. Kalau kita lihat di anggaran dasar itu syarat pendirian ranting ya, bukan cabang. Ranting itu setidaknya seminggu sekali ada pengajian. Jadi baru bisa syarat rukunnya sah. Kalau ranting belum ada ngajinya, rukunnya masih kurang. Nah, semangat kita di ranting-ranting kita itu ada kesan agak lemah ngajinya. Kalau ada yang sepuh-sepuh, kaum mudanya juga susah sekali untuk ngaji. Tapi ternyata saya dulu mikirnya kalangan kita saja. Kemarin di tempat saya itu di kampung saya itu kan Muhammadiyahnya cuma 10 kakak. Ya enggak banyak ya, 10 kakak. Ada pengajian Maulid Nabi, tak lihat loh yang datang juga sepuh-sepuh juga gitu. Ternyata sama itu. Pas malamnya ada Habiban. Wah, Habiban kalau 10.000 orang juga lebih. Muda-mudi datang itu. Tapi giliran ngaji angel. Ini fenomena yang unik itu. Ya. Artinya apa? Kita lebih senang yang jingkrak-jingkrak.
yang lagu-lagu yang nyanyi-nyanyi dibanding duduk manis mendengarkan ilmu. Padahal yang namanya ilmu itu kita duduk di sini, entah duduknya itu serius, entah sambil ngantuk, pahalanya sangat besar. Ini saya bawa kitab kecil, Lubabul Hadis. Di sini disebutkan begini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Wahai Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orangnya itu agak ceking, agak kurus. Ibnu Mas'ud ini kakinya kecil, kalau jalan agak dingklang ya. Maka pernah Ibnu Mas'ud ini ketika jalan, kemudian ada pohon apa kurma, naik pohon. Ada sahabat yang lihat kakinya Ibnu Mas'ud yang kecil, ketawa. Maka ketika Rasul melihat ada sahabat yang menertawakan kakinya Ibnu Mas'ud ini, langsung marah besar. Rasul mengatakan, wahai sahabat, jangan ketawakan kakinya Ibnu Mas'ud. Itu kaki yang pincang yang kecil itu, sekiranya kelak di akhirat ditimbang, maka kalau dibandingkan dengan gunung Uhud, gunung yang besar di Mekah ya, itu di Madinah ya, gunung di Madinah, itu lebih berat gunung Uhud. Lebih benar apa, kakinya Ibnu Mas'ud, lebih berat kakinya Ibnu Mas'ud dibanding gunung Uhud. Padahal kakinya kecil, tapi karena beliau mendapat kemuliaan ilmu yang luar biasa. Ibnu Mas'ud salah seorang perawi hadis yang cukup banyak. Alhamdulillah di dalam Islam itu tidak mengenal orang itu cacat atau tidak, sehat atau tidak, selama dia itu punya ilmu maka dia sangat mulia. Waktu dulu pernah Ibnu Mas'ud itu waktu masuk Islam, baru beberapa hari masuk Islam, langsung minta izin ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, alhamdulillah saya sudah masuk Islam, saya ingin berdakwah. Semangat, padahal kecil, kurus, kakinya juga kecil, kalau jalan agak pincang. Kata Rasul, silahkan. Tapi apa dakwahnya? Ternyata waktu itu di Mekah, belum hijrah. Ternyata Ibnu Mas'ud ini jalan menuju Ka'bah. Di Ka'bah dengan suara lantang membaca surat Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Baca surat Ar-Rahman kencengnya minta ampun. Karena baca surat Ar-Rahman kencang, maka orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu kaget. Ini Ibnu Mas'ud kecil-kecil berani sekali nih baca surat Ar-Rahman di sini. Padahal waktu itu di Mekah itu masih banyak yang belum masuk Islam. Maka kemudian Ibnu Mas'ud ini dipukuli. Dan yang paling semangat mukulin Ibnu Mas'ud itu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu orangnya besar, tinggi. Ibnu Mas'ud ditampar kencangnya minta ampun, ceplak, kena telinganya. Jatuh Ibnu Mas'ud, kena telinganya, sinnya pecah, berdarah telinganya. Langsung oleh sahabat lain, kebetulan waktu itu ada Abu Bakar lewat, ditolong sama Abu Bakar, dibawa menghadap Rasulullah SAW. Maka Rasul kaget, loh Ibnu Mas'ud, kenapa kamu ini? Ibnu Mas'ud jawabnya apa? Ya Rasulullah, kan saya sudah izin kepada engkau bahwa saya hendak berdakwah. Dakwahnya apa yang kau lakukan wahai Ibnu Mas'ud? Saya membaca surat Ar-Rahman di dekat Ka'bah. Maka orang-orang musyrik itu datang memukuli saya, dan ini bekas tamparan dari Abu Jahal.
jadi telinganya pecah hasil tamparan dari Abu Jahal. Maka Rasul mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, yang sabar, jangan terlalu berani, nanti dulu, kondisi kita belum seperti itu, nanti dulu. Kalau mau dakwah secara terang-terangan, nanti dulu. Tapi Ibnu Mas'ud, beliau sahabat yang luar biasa, sabar, nunggu sini sembuh. Setelah sembuh, datang lagi ke Ka'bah, baca lagi surat Ar-Rahman, pukulin lagi, sampai sininya pecah lagi. Datang menghadap Rasulullah, Ibnu Mas'ud, yang sabar, yang sabar. Ini Ibnu Mas'ud. Suatu kali waktu terjadi perang Badar, setelah hijrah ke Madinah, pasukan kaum muslimin berjumlah kisaran 300-an. Orang musyrik kisaran 1000-an lebih. Ketemu di lembah Badar. Terjadilah pertempuran luar biasa. Dari kejauhan Ibnu Mas'ud melihat Abu Jahal. Wah, Abu Jahal ini katanya. Wah, dia udah ingat ya. Dulu telinga saya ditampar pecah di Abu Jahal nih. Tiba-tiba saja ada tombak yang mengarah ke Abu Jahal. Abu Jahal terjatuh. Belum mati, terjatuh, enggak mengenai Abu Jahal tapi jatuh. Ketika jatuh langsung Ibnu Mas'ud mendekati Abu Jahal, turun dari kudanya, numpain dadanya Abu Jahal dengan menghunus pedangnya, taruh di lehernya Abu Jahal. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Abu Jahal, sekarang gantian katanya. Dulu kamu menghina saya, sekarang gantian kamu, siapa yang bisa menolong kamu katanya. Dalam kondisi seperti ini Abu Jahal sempat sombong juga itu. Orang kayak kamu tuh enggak layak duduk di atas dada saya katanya. Mangkel Ibnu Mas'ud, langsung dipenggal kepalanya Abu Jahal. Setelah dipenggal kepalanya, cari tali, sempat juga cari tali itu. Cari tali, dilubangin telinganya karena mau ngangkat kepalanya enggak kuat. Diikat, digeret. Digeret, dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, ini kepalanya orang yang paling menentang engkau selama engkau dulu di Mekah. Rasul melihat, Abu Jahal. Senyum Rasul, wahai Ibnu Mas'ud, kosong. Nah, kalau bahasa kita gitu. Dulu kamu itu telinganya pecah karena tamparan Abu Jahal, sekarang kamu melubangi telinga Abu Jahal, digeret ke sini. Ibnu Mas'ud, sahabat yang alim, ya, yang alim, kecil, ceking, kurus, jalannya enggak lurus, tetapi alimnya luar biasa. Ibnu Mas'ud. Apa kata Rasul kepada Ibnu Mas'ud? Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, kamu duduk sejenak saja di majelis ilmu, dari datang ke sini duduk sejenak, ngantuk, tidur, ngerti-ngerti tangi wis rampung. La tamussu qalaman, enggak bawa pulpen. Enggak bawa pulpen, ada yang bawa pulpen? Enggak ada. Wala taktubu harfan, enggak nulis sedikit pun. Apalagi kalau datang bawa pulpen, nulis pula, pahalanya lebih besar nih. Ini datang di majelis ilmu, duduk, tidak bawa pulpen, tidak nulis. Khairun laka, itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik bagimu, min idki alfi raqabatin, dibanding membebaskan 1000 budak. Nah, zaman dulu itu ada namanya budak. Budak itu kalau jual beli manusia, ya, manusia itu jual belikan zaman dulu. Tapi kemudian pada masa-masa Islam perbudakan ini diatur. Jadi mengatur perbudakan. Kalau zaman jahiliyah budak itu lebih rendah dari pembantu. Dia apapun ikut tuannya. Kalau tuannya memberikan sesuatu harus ikut. Itu budak pada masa jahiliyah. Kalau kita melihat barat, kalau di barat ya budak itu kayak zaman Jepang kita itu romusa. Dicambukin, dipecutin, suruh kerja, enggak dikasih makan, itu kan perbudakan seperti itu. Tapi zaman Islam yang namanya perbudakan itu ditata sedemikian rupa sehingga orang yang punya budak itu seperti punya anak angkat.
Maka budak di dalam Islam itu tidak boleh diperintah melebihi kemampuannya. Kalau makan harus makan seperti makan tuannya. Tidak boleh tuannya makannya di atas, di kursi, budak di bawah. Enggak boleh. Tidak boleh tuannya pakainya bagus, rapi, bersih, budaknya kotor. Enggak boleh. Harus sama. Makan bareng, pakaiannya sama. Ini di dalam Islam. Bahkan perbudakan di dalam Islam itu orang yang punya budak disekolahkan. Maka budak di dalam Islam pinter-pinter. Ibnu Abbas itu punya budak namanya Ikrimah. Ikrimah ini disekolahkan pinter jadi ulama besar. Mempunyai kitab tafsir namanya tafsir Ikrimah. 4 jilid tafsir zaman sahabat yang masih ada hingga saat ini. Tafsir pertama dalam sejarah Islam. Itu yang menulis budak. Ya, luar biasa. Mulia, karena tidak boleh kemudian kita memerintahkan orang meskipun pembantu dengan kata-kata yang tidak sopan, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak baik, itu tidak diperkenankan ya. Budak di dalam Islam diatur. Zaman pada masa Abbasiyah akhir itu terkenal dengan istilah zaman mamalik, zaman perbudakan. Apa itu? Jadi di Mesir, di Syam itu ada kerajaan namanya mamalik. Rajanya budak, jenderal-jenderalnya budak, menteri-menterinya budak. Dalam sejarah dunia belum pernah ada yang namanya budak kok jadi presiden. Belum pernah ada selain di dunia Islam. Belum pernah ada yang namanya budak jadi menteri selain di dunia Islam. Belum pernah ada para jenderal-jenderal kok yang menguasai para budak. Belum pernah ada kecuali di dunia Islam. Pernah suatu kali ada seorang ulama besar di Mesir namanya Is ibn Abdus Salam. Is ibn Abdus Salam ini melihat pada waktu itu yang memerintah Mesir dan Syam itu para budak, termasuk presidennya budak. Maka Is ibn Salam membuat fatwa, kalau menterinya budak bolehlah, kalau militer jenderalnya budak bolehlah, tapi presiden tidak boleh dari kalangan budak. Kenapa? Lah kalau umpamanya tuannya tak jual budaknya, negara dijual, karena budak itu boleh dijual belikan. Enggak boleh berfatwa. Maka terjadi protes luar biasa dari pemerintah Mamalik pada waktu itu, protes terkait dengan fatwanya Is ibnu Abdus Salam yang mengharamkan budak menjadi raja. Karena Is ibnu Salam ini orangnya sangat terhormat, ulama besar, ulama mazhab Syafi'i, Asy'ari. Maka kemudian presidennya yang dari kalangan budak pada itu ngutus orang ke Is ibnu Salam untuk meralat fatwanya supaya membolehkan budak jadi presiden. Maka dengan tegas Is ibnu Salam mengatakan kalau bawahannya boleh, tetapi untuk presidennya tidak boleh budak, harus dibebaskan oleh tuannya. Akhirnya marah pemerintah Mesir. Karena marah Is ibnu Abdus Salam, ya sudah, kalau tidak mau mendengarkan fatwa saya silahkan, saya akan kembali ke Syam. Baliklah dia ke Syam dengan memakai gerobak, belakangnya gerobak isinya buku semua, menuju Iskandaria, menuju ke Iskandaria untuk pergi ke Syam. Syam itu Suria kalau sekarang. Di jalan dicegat sama orang, banyaknya minta demo. Jadi di Mesir terjadi demonstrasi besar-besaran. Ternyata demonstrasi itu mendukung fatwanya Is ibnu Abdus Salam bahwa budak tidak boleh jadi presiden, dan meminta Is ibnu Abdus Salam tidak keluar dari Mesir karena beliau alimnya luar biasa, dihormati luar biasa oleh masyarakat Mesir. Maka orang yang punya budak waktu itu, yang budaknya jadi presiden, mengatakan ya sudah, kalau begitu budak saya bebaskan. Nah, saya bebaskan, bebas dia. Jadi hanya di dunia Islam budak bisa jadi raja, jadi presiden, jadi menteri, jadi jenderal, jadi ulama. Maka ketika ada yang protes, Islam kok
membolehkan perbudakan, maka kita jawab perbudakan yang bagaimana dulu. Perbudakan di dunia Islam itu tidak seperti perbudakan di dunia barat. Perbudakan di dunia Islam itu mengatur supaya tidak seperti budak tetapi seperti anak angkat. Disekolahkan jadi orang pintar, jadi jenderal, jadi ulama besar, ini di dunia Islam. Meski demikian, Islam tetap menganjurkan supaya orang yang punya budak itu dibebaskan. Maka kalau ada orang yang melanggar beberapa ajaran-ajaran Islam, contoh seperti pada bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan melanggar siang hari, turu karo bojone. Nah, di antara salah satu kafaratnya yang membebaskan budak, ya kan? Contoh yang zihar, di antara kafaratnya yaitu membebaskan budak, kan begitu. Jadi memang dianjurkan sekali untuk membebaskan budak. Satu budak itu harganya mahal, bisa 100, 200 juta, 300 juta, 1 miliar. Kalau 1000 budak kalikan saja 1 triliun seumpama kan. Jadi kita duduk di sini sebentar, langsung pergi, dengarin sebentar, kemudian pergi, itu pahalanya sangat besar, lebih besar dibanding bersedekah 1 triliun. Besar. Cuman kadang manusia itu pengennya sesuatu yang wujud, yang nampak. Kalau nggak nampak kayak kurang mantap gitu loh. Iya. Andai kata itu diwujudkan berbentuk harta begitu, orang yang datang ke sini dikasih duit 1 triliun, itu seminggu sebelumnya udah pada antri di sini. Iya. Siapa yang sholat subuh berjamaah 40 hari tanpa gaib, maka nanti dikasih umroh gratis. Itu 40 hari absen semua itu. Karena wujud, karena nampak. Karena kita itu pengen sesuatu yang nampak. Padahal sesungguhnya pahala itu ada, wujud, cuman tidak nampak. Kapan nampaknya? Nampaknya kelak ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat ketika kita itu bertemu dan Allah, dinambahkan, ini loh pahalamu. Oh, banyak banget ya katanya. Iya, ini dulu kan kamu hadir waktu kajian Ahad pagi di kecamatan. Wah, padahal saya waktu itu turu. Ya meskipun tidur tapi datang. Ini pahalamu besarnya minta ampun. Masya Allah. Akhirnya mikir, wah kalau ngerti kayak gitu saya dulu datang terus ya katanya. Itu luar biasa. Pahalanya sangat besar karena Islam itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan sejak dulu. Maka ketika Adam alaihi salam diciptakan, sebelum macam-macam, sebelum suruh ke surga, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi diajarkan ilmu pengetahuan. Ya. Sampai ketika Adam ini sudah menjadi orang yang tahu, menjadi alim, dipanggillah kemudian para malaikat semuanya, enggak cuma 1-2 malaikat. Malaikat jumlahnya tidak ada yang tahu selain Allah, sangat banyak, sangat banyak. Ada satu bangsa jin yang dia sangat soleh, yang namanya Iblis. Dipanggil juga Iblis. Untuk apa? Untuk menghadiri sidang disertasi Nabi Adam. Untuk ngetes, menghadiri, dites Nabi Adam, benar enggak punya ilmu. Maka ketika Nabi Adam itu duduk di depan begini, semua malaikat jumlahnya enggak tahu, saking banyaknya sampai dilihat enggak tahu batasnya, saking banyaknya. Ada Iblis juga ikut hadir, semua duduk di kursi, ditata rapi. Ditanya satu-satu, ya, Adam selalu bisa menjawab. Ditanya, wahai para malaikat, wahai Iblis, ini apa? Satu orang pun, satu malaikat pun enggak ada yang bisa jawab. Iblis pun tak bisa menjawab. Maka ditanya kepada wahai Adam, ini apa? Adam bisa menjawab, ya Allah ini lautan, ya Allah ini gunung, ya Allah ini air. Semua pertanyaan yang diajukan oleh Allah kepada malaikat yang jumlahnya itu
jutaan, miliaran, triliunan, gak ada satupun yang bisa jawab. Diajukan kepada iblis juga gak bisa menjawab. Ditanyakan kepada Nabi Adam selalu bisa jawab. Maka selesai sidang ditutup dengan sebuah perintah, wahai seluruh yang hadir di sini dari bangsa malaikat, termasuk wahai kamu iblis, hormati Adam, sujud semua kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Adam sukses, berhasil, punya ilmu, maka semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Termasuk siapa? Semuanya. Ya Jibril, ya Israel, ya Mikail, ya semuanya sujud. Kecuali iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Ngapain saya sujud kepada Nabi Adam? Saya kan tahu Nabi Adam diciptakan dari tanah yang saya injak-injak, saya apa? Saya ini dari api, lebih mulia daripada Adam dari tanah. Iblis melihat kemuliaan itu dari apa? Wujud materi. Materinya apa? Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, saya lebih mulia. Melihat materi, padahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan manusia itu bukan materi, tapi ternyata ilmu pengetahuan, ilmu yang mengangkat derajat Nabi Adam, sehingga seluruh malaikat diminta untuk sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Ilmu